Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisni Novita dari Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan, dari kelas R002, kelas B. Saya di sini ingin membahas materi bahasa Indonesia yang pertama tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, yang kedua hakikat bahasa Indonesia baku, yang ketiga ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia dan kedudukannya. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Yang kedua, hakikat bahasa Indonesia. Bahasa sebagai sarana interaksi sosial, bahasa adalah ujaran. Bahasa meliputi dua bidang, yaitu yang pertama, bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap, yaitu getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. Yang kedua, arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi itu. Bahasa sebagai alat komunikasi mengandung beberapa sifat. Yang pertama, sistematik. Yang kedua, manasuka. Yang ketiga, ujar. Yang keempat, manusiawi. Yang kelima, komunikatif. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Pengertian kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Sedangkan suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak bakunya sebuah kata tidak hanya diakibatkan oleh salah penulisan saja, melainkan juga diakibatkan oleh pengucapan yang salah dan juga karena penyusunan suatu kalimat yang tidak tepat. Ciri-ciri kata baku. Pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Ketiga, pada pemakaian imbauan kata baku ini bersifat eksplisit. Keempat, baku adalah bahasa percakapan. Kelima, kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Keenam, kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Ketujuh, kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Kedelapan, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Sedangkan ciri-ciri kata tidak baku, yang pertama, biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya mudah berubah-ubah. Yang kelima, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Demikianlah materi yang sudah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.